Rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Menurut Tobacco Control Support Center atau TCSC pada tahun 2020, jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok ilegal, Bea Cukai terus gencar mensosialisasikan bagaimana mengenali rokok ilegal dan modusnya, bahayanya bagi kesehatan, industri rokok dalam negeri, dan juga penerimaan negara di bidang cukai. Dengan terlaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan semakin banyak pihak yang dapat membedakan rokok ilegal dan membantu mengawasi peredarannya di tengah masyarakat. Dan salah satu upaya yang dilaksanakan Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal ialah melalui kegiatan sosialisasi. Menyasar beragam lapisan masyarakat, kantor-kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah guna mengenalkan ciri-ciri rokok ilegal. Dalam rangka memberikan pemahaman yang meluas kepada masyarakat tentang rokok ilegal, Bea Cukai Semarang menghadiri sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Desa Bago, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sosialisasi kali ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan dan dilaksanakan pada hari Selasa 27 Juni 2023 di Aula Pondok Pesantren As-Salamah Kabupaten Grobogan. Dalam kegiatan tersebut turut hadir sebagai narasumber, diantaranya Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan Kasan Anwar, Kepala Bidang Pengembangan Pemberdayaan Koperasi Kabupaten Grobogan, Ketua Koperasi Pondok Pesantren As-Salamah, dan sebagai peserta adalah anggota koperasi yang mayoritas merupakan pedagang warung kelontong serta masyarakat sekitar. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Bidang Pengembangan Pemberdayaan Koperasi Kabupaten Grobogan Muhari. Dirinya mengungkapkan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Karena ini merupakan kepentingan kita bersama, Bapak Ibu. Maka dari dalam penyelenggaraan ini pun kami melibatkan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini Pondok Pesantren, tokoh-tokoh Pondok Pesantren As-Salamah, Pondok Desa Bagu, Kecamatan Keradenan. Beliau yang juga menjadi koordinator kegiatan ini turut menggandeng UKM-UKM sekitar serta anggota koperasi di Pondok Pesantren As-Salamah. Tujuannya yakni agar dapat memberi pemahaman bagi para peserta yang mayoritas adalah penjual dan pedagang kelontong untuk mengetahui ciri-ciri rokok ilegal serta menghimbau kepada para peserta untuk tidak menjual, memakai, bahkan memperjualbelikan rokok ilegal tersebut. Cukai itu merupakan kepentingan kita bersama, seperti kita ketahui, pembangunan salah satu sumber dana pembangunan itu kan saking pajak dan cukai juga besi. Nah, salah satunya itu kita berusaha agar sumber niku saged terkumpul lebih banyak sehingga dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat nanti bisa lebih intensif.
Selanjutnya merupakan arahan dari Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan Kasan Anwar. Beliau berharap dengan diadakannya sosialisasi ini binaan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan memiliki pemahaman tentang rokok-rokok yang selama ini diperjualbelikan maupun dikonsumsi masyarakat agar tidak tergiur untuk membeli, mengkonsumsi, bahkan mengedarkan rokok ilegal tersebut. Karena nyun sewu yang namanya rokok ilegal itu rokok yang dilarang pemerintah. Kenapa kok rokok itu perlu dikasih cukai, harganya larang dan lain sebagainya? Itu ya pada intinya itu membatasi peredaran rokok agar tidak disalahgunakan oleh anak-anak kita. Nah, bapak ibu bariasinan tahlilan, nah bapak pas, nah ibu gak deh, ibu ki biasanya muter susur, neng nongki ayu-ayu ora muter susur, wah aku saiki muter susur, aku nak wis tuwek ora apa-apa. Bapak-bapak biasanya bariasinan tahlilan mengakibat nara udut kita ya orang marem, dan kita juga harus berhati-hati karena cuma semua rokok yang beredar di masyarakat itu rokok yang legal, ada yang ilegal, maka kita harus berantas bersama untuk yang ilegal itu. Karena hasil cukai sangat membantu dalam hal pembangunan yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Di antaranya untuk membangun fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, penanganan stunting, vaksinasi, dan sosialisasi semacam ini. Selain itu, beliau mengajak masyarakat di wilayah Kecamatan Kradenan untuk turut serta menjadi anggota koperasi sebagai badan usaha yang menjadi wadah dan penggerak aktivitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Jadi kegunaan cukai itu dari rokok, kemudian tadi dari minuman dan lain sebagainya itu memang dikumpulkan oleh negara dan dikembalikan ke masyarakat, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Tanpa itu kita tidak bisa membangun. Selanjutnya, beliau akan mengadakan berbagai pelatihan bagi para anggota koperasi sebagai bentuk pengembangan usaha agar kualitas produk dan manajemen UKM mereka semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan kami Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan. Hari ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Semarang dan juga Biro ISDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan sosialisasi kembali tentang ketentuan bidang cukai. Kebetulan pada hari ini kita berada di Kecamatan Kradenan, tepatnya Desa Mbago, desa yang paling ujung wilayah Kecamatan Kradenan karena berbatasan langsung dengan Tangen, Kabupaten Sragen. Alhamdulillah untuk kegiatan pada pagi hari ini masyarakat sangat antusias, terutama mereka yang berkecimpung di dalam dunia usaha yang notabene juga menjual barang-barang kelontong termasuk di dalamnya rokok. Nah, dengan adanya sosialisasi ini kami harap masyarakat kami memahami hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang diperbolehkan tentang peredaran rokok ini. Kami khawatir juga karena banyak juga trik daripada penjual rokok-rokok ilegal ini untuk mendekati konsumen-konsumen kami dan juga warung-warung kami melalui sales dengan harga murah. Tapi kalau tidak betul-betul diberi pemahaman, malah nanti bisa kejebak di dalam masalah hukum, karena itu melanggar hukum. Nah, kami harapkan ini tetap berlanjut, karena ini yang ke-6 kalinya kita memberikan sosialisasi, masih ada beberapa lokasi lagi yang nanti akan kita sampaikan, semoga juga mendapatkan antusias yang sama bagi warga masyarakat kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua adalah sambutan dari Ketua Koperasi Pondok Pesantren As-Salamah Abdul Roshid. Beliau menceritakan secara singkat tentang koperasi yang dirintisnya. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya menjadi anggota koperasi, beliau menerapkannya di Pondok Pesantren As-Salamah. Koperasi di Pondok Pesantren ini turut mendorong perekonomian masyarakat.
khususnya para santri yang menjadi anggotanya. Selain itu menjadi contoh dalam hal pemberdayaan warga pesantren dan masyarakat sekitarnya untuk mengembangkan usaha agar semakin maju dan mandiri untuk kedepannya. Saya Kiai Haji Abdul Rosid, SPDI, selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salamah dan juga selaku Ketua Kopontren As-Salamah, Koperasi Pondok Pesantren As-Salamah. Ya, sebenarnya dari pendirian dari Kopontren As-Salamah itu sendiri sudah sejak tahun 2024 sebenarnya. Cuman ya memang baru rintisan awal dan memang pembelajaran masyarakat awam, khususnya ini karena kita merekrut awalnya adalah ustadzah dari pondok pesantren, kemudian dari lembaga-lembaga yang ada di sini, kemudian melibatkan wali-wali santri. Cuman memang untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang koperasi itu masih sangat sulit, walaupun kita setapak demi setapak, step by step kita usahakan itu. Ya. Kemudian alhamdulillah sampai saat ini walaupun kita belum dikatakan sukses mungkin, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar adanya Koperasi Pondok Pesantren As-Salamah ini bisa semakin di hati masyarakat sekitar. Keberadaan kami di sini di samping membawa menyentuh dari sisi agamanya, juga di sisi perekonomiannya. Kami berharap adanya Kopontren sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar di sektor perekonomian, di sektor permodalan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai saat ini ada berbagai hal yang sudah kita lakukan, diantaranya toko retail, kemudian penjualan AC, kemudian kita mulai ini lebih mengembangkan penjualan semacam barang rosok. Dan terkait sosialisasi ketentuan di bidang cukai kali ini, Rosyid sangat mendukung adanya aksi gempur rokok ilegal. Karena dengan berbagai ciri-ciri yang telah disampaikan, rokok ilegal sangat merugikan negara dan juga masyarakat. Selain dari segi kesehatan, rokok ilegal juga merugikan pendapatan negara. Untuk itu, beliau menghimbau kepada para pedagang, anggota koperasi, dan santri yang ada di sekitar pondok pesantren untuk berhati-hati dan waspada dengan adanya rokok ilegal. Jangan pernah memakai, memperjualbelikan, bahkan mengedarkan rokok tersebut. Ya, kita berharap masih di sisi lain memang saya tahu juga terkait dengan kaitannya rokok ilegal, ya, memang ada sebagian yang mungkin masih transaksi seperti itu, yang itu sebenarnya kami sadar juga bahwasanya itu merugikan negara. Nah, dengan adanya seperti ini nanti masyarakat akan menyadari itu. Masyarakat akan menyadari bahwa pentingnya membeli rokok legal sehingga bisa ada sumbangsih untuk negara dan pada intinya juga merasakan daripada keuntungan dari cukai yang dibayarkan itu. Sehingga kita berharap seperti yang diketahui pembangunan jalan dan lain sebagainya itu juga bagian dari cukai itu. Harapannya masyarakat secara sadar akan menyadari pentingnya menggunakan rokok legal. Itu mungkin. Alvida Novi Sahara yang hadir sebagai narasumber mewakili Bea Cukai Semarang memaparkan tentang pengertian cukai, jenis dan karakteristik barang kena cukai, ciri-ciri rokok ilegal, dan sanksi terhadap pelanggaran di bidang cukai, agar menambah pemahaman peserta untuk mengenali ciri rokok ilegal. Cukai adalah ketinggalan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu dengan sifat atau karakteristik tertentu. Jadi ini pungutan negara nih Bapak Ibu. Ya, serupa dengan pajak, tapi kalau ini dikenakan hanya pada barang-barang tertentu saja dengan sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan di dalam undang-undang.
Seperti diketahui, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adapun karakteristik barang kena cukai diantaranya adalah 1. Konsumsinya perlu dikendalikan. 2. Peredarannya perlu diawasi. 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah, barang kena cukai terdiri dari 1. Etil alkohol atau etanol. 2. Minuman yang mengandung etil alkohol. 3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Dalam paparannya, Novi juga mengajarkan cara mengenali rokok ilegal baik secara kasat mata maupun menggunakan sinar UV. Untuk mengetahui pita cukai yang asli, apabila dikenakan sinar UV, gambar fauna endemik atau lambang negara Garuda Pancasila dan sebagian gambar lainnya akan berpendar. Para peserta nampak antusias memperhatikan dengan seksama juga ikut terlibat dalam praktik mengenali ciri rokok ilegal. Betul, supaya tidak digunakan lagi atau dilekatkan lagi pada rokok ilegal. Bapak-bapak di sini kalau buka rokok pitanya robek nggak? Robek. Kok lemes nih? Robek nggak? Apa nggak ada pitanya? Oh, tidak merokok. Oh, nggih. Iya, betul. Nah, kalau pita cukai bekas itu biasanya dia kusut, keriput, berkerut. Nah, seperti itu. Berbeda dengan pita cukai baru tentunya ya Pak. Kemudian rokok yang berbeda. Berbeda ini adalah salah peruntukan dan salah personalisasi. Jadi di dalam bungkus rokok itu biasanya ada nama pabrik rokok di bawahnya. Nama pabrik rokok ini harus sama identitasnya dengan yang ada di pita cukai. Tapi singkatan nama pabrik rokok ini hanya muncul pada pabrik rokok golongan 2 atau 3. Jadi pabrik rokok golongan 1 yaitu pabrik rokok besar biasanya seperti Jarum, Sampurna dan lain sebagainya. Itu mereka tidak memunculkan nama singkatan nama pabriknya di bandrol. Jadi kalau nanti di tokonya Bapak Ibu mau ngecek bandrolnya kok nggak ada nama perusahaannya, jangan-jangan ini palsu. Belum tentu ya Bu ya. Itu karena mungkin dia pabrik golongan 1. Pabrik golongan 1 itu yang sudah memproduksi rokok lebih dari 3 miliar batang dalam 1 tahun. Nah, kemudian next lagi salah peruntukan ini adalah ketika rokoknya kretek, maka pita cukainya juga harus kretek. Kalau rokoknya sigaret kretek mesin, berarti pita cukainya sigaret kretek mesin. Kalau rokoknya sigaret putih tangan, pita cukainya juga harus sigaret putih tangan. Jadi ada informasi itu juga nih Bapak Ibu, informasi jenis hasil tembakonya juga, SKT, SPM, SPT, seperti itu. Kemudian kalau di rokoknya ini isinya 12 batang, di bandrolnya juga harus tertulis 12 batang. Begitu. Next lagi, pita cukai tahun 2023, lagi lanjut, desain pita cukai tahun ini adalah ini, satwa fauna endemik Indonesia. Jadi di pita cukai tahun 2023 ada gambar harimau, ada gambar gajah, ada gambar. Novi menghimbau bagi para penjual-penjual warung kecil yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak menjual rokok polos
rokok ilegal, rokok bercukai palsu, maupun rokok bercukai bekas. Dan apabila menemui oknum atau distributor yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian dikemas dengan tidak ada pita cukai, dan memiliki indikasi mencurigakan, jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Untuk menghindari pembayaran cukai, kemudian bagi siapa saja yang menawarkan, menyerahkan, menjual rokok ilegal, menimbun atau memiliki rokok ilegal, dan menawarkan atau menjual pita kepada yang bukan haknya. Jadi menjual pita kepada pabrik yang tidak memiliki izin, seperti itu contohnya, dapat dikenakan sanksi pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan pidana denda 2 hingga 10 kali nilai cukai. Kemudian diharapkan sosialisasi gempur rokok ilegal ini dapat memberikan wawasan bagi para pedagang di Kecamatan Gabus, serta masyarakat dapat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan mengenai pemberantasan rokok ilegal, baik melalui sosialisasi, pengumpulan informasi, dan berbagai tindakan preventif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal. Di mana seperti diketahui, peraturan mengenai rokok ilegal telah tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007, Pasal 50 dan 54, bahwa bagi setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Dan untuk warga yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal juga bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang, yaitu melalui telepon ke 024 764 30205 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukai_semarang. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan bersama Bea Cukai Semarang di Desa Bago, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat dalam hal cukai terutama mengenai rokok ilegal. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.